Halo anak-anak, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Kalau keluar rumah, pakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan hindari berkumpul dulu ya. Oke anak-anak ibu, sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia tema 2, subtema 2. Menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menulis informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Apakah anak-anak masih ingat apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Di antaranya sebagai berikut. 1. Memiliki unsur-unsur kalimat minimal subjek dan predikat. Kedua, memperhatikan ejaan yang berlaku PUEB. Ketiga, menggunakan pilihan kata yang tepat. Dan keempat, memiliki kehematan kata. Apakah anak-anak masih ingat apa saja unsur kalimat itu? Unsur-unsur kalimat adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek adalah orang yang melakukan pekerjaan tertentu dalam kalimat. Tidak hanya orang, subjek dapat berupa kata benda, hewan, dan tumbuhan. Predikat adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. Objek adalah sesuatu yang berdasarkan pada aktivitas subjek. Keterangan adalah penjelasan di mana, kapan, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi dalam kalimat. Marilah kita melihat contoh kalimat efektif berikut. 1. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta adalah subjek. Memproklamasikan adalah predikat. Kemerdekaan Indonesia adalah objek. Di Jakarta adalah keterangan. Dalam hal ini keterangan tempat. 2. Hindari kata depan di, ke sebagai berada sebelum subjek. Contoh, di balai pertemuan, bapak-bapak sedang melakukan musyawarah. Kalimat yang salah. Yang benarnya, bapak-bapak sedang melakukan musyawarah di balai pertemuan. 3. Tidak ada subjek ganda. Contoh, pembangunan jembatan itu para pekerja dibantu oleh warga desa. Itu adalah kalimat yang salah. Yang benarnya, pada pembangunan jembatan itu para pekerja dibantu oleh warga desa. Yang keempat, kalimat harus singkat dan jelas. Contoh, mereka sedang membahas daripada soal-soal yang diberikan guru. Adalah kalimat yang salah. Kalimat yang benarnya, mereka sedang membahas soal-soal yang diberikan oleh guru. Yang kelima, kalimat harus sesuai dengan pola kalimat atau unsur kalimat. Contoh, sirkus menonton Nina tadi malam adalah kalimat yang salah. Kalimat yang benar,
Nina menonton sirkus tadi malam. Yang keenam, memperhatikan penggunaan tanda baca yang tepat. Contoh, Rino sudah pandai menulis, membaca, dan berhitung adalah kalimat yang salah. Kalimat yang benar, Rino sudah pandai menulis, membaca, dan berhitung. Contoh yang lain, akibat dia tidak mengerjakan tugas, dia dimarahi oleh guru adalah kalimat yang salah. Kalimat yang benar, akibat tidak mengerjakan tugas, dia dimarahi oleh guru. Melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Peta pikiran dapat membuatmu lebih mudah mengingat informasi penting dari suatu teks yang telah kamu baca. Saat membuat peta pikiran, sebaiknya menggunakan kalimat efektif. Marilah anak-anak kita melihat contoh diagram peta pikiran berikut. Judul teks seperti biasa kita letakkan di tengah. Apa informasi paragraf pertama? Apa informasi paragraf kedua? Apa informasi paragraf ketiga? Apa informasi paragraf keempat? Dan seterusnya. Ayo anak-anak, untuk memudahkan kalian mengingat pelajaran ini, ayolah berlatih di rumah. Carilah sebuah teks di buku atau majalah yang berkaitan dengan sejarah. Selanjutnya, temukan informasi penting dari teks tersebut. Sajikan informasi penting tersebut dalam bentuk diagram. Jangan lupa, gunakanlah kalimat efektif. Demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Harapan Ibu semoga anak-anak bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Doa Ibu, semoga anak-anak tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.